saya Tika Naifa dengan NIM 3219185 ingin menyampaikan materi pada poin A dan B. Yang poin A yaitu azas, prinsip, dan ciri-ciri dasar dari ekonomi syariah. Adapun azas dari ekonomi syariah adalah yang pertama yaitu azas ketauhidan. Apa itu azas ketauhidan? Azas ketauhidan adalah azas yang sangat mendasar bagi kelangsungan ekonomi dan dijelaskan bahwa aktivitas dan rezeki manusia tidak terlepas dari apa yang Allah berikan. Yang kedua yaitu azas kebermanfaatan. Azas kebermanfaatan adalah agar manusia senantiasa mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, serta manfaat. Yang ketiga adalah azas keadilan. Azas keadilan adalah manusia akan mendapatkan apa yang dia ikhtiarkan, namun tidak melupakan orang-orang yang di sekitarnya. Yang keempat yaitu azas sosial. Azas sosial adalah salah satu aspek yang membuat ekonomi berorientasi pada sosial, yaitu adanya aturan zakat, infak, sedekah bagi orang-orang yang mampu. Yang terakhir yaitu azas kemanusiaan. Nah, adapun prinsip-prinsip ekonomi syariah menekankan pada 7 poin. Yang pertama yaitu sumber kekayaan merupakan titipan Allah sehingga manusia tidak boleh semena-mena. Yang kedua yaitu tidak ada pemilik mutlak. Yang ketiga bersama-sama menggerakkan ekonomi. Yang keempat pemerataan kekayaan. Yang kelima ekonomi syariah menjamin pemilik masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. Yang keenam, orang memiliki kekayaan diwajibkan untuk membayar zakat. Yang ketujuh, melarang riba dalam hal apapun. Adapun ciri-ciri yang mendasar dari ekonomi syariah, yang pertama yaitu ekonomi kebutuhan, yaitu yang bersumber dari ekonomi ketuhanan adalah ekonomi yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu ekonomi keadilan, melibatkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam ekonomi syariah. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang poin B yaitu manfaat dan karakteristik ekonomi syariah. Manfaat dari ekonomi syariah yang pertama adalah praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam yang mengandung nilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Allah. Yang kedua, mewujudkan integritas seseorang muslim yang kafah sehingga Islamnya tidak setengah-setengah. Adapun karakteristik dari ekonomi syariah yang pertama yaitu sebuah sistem Islam yang bersifat universal. Yang kedua yaitu kegiatan perekonomian merupakan pengabdian. Yang ketiga yaitu kegiatan ekonomi syariah memiliki ciri-ciri yang lurus. Yang keempat yaitu ekonomi syariah menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rizka Fadila Ahmad dengan NIM 3219172 akan menjelaskan poin C yaitu asas sistem ekonomi syariah. Yang pertama yaitu azas ketauhidan. Asas ketauhidan adalah asas yang sangat mendasar bagi kelangsungan ekonomi, di mana dijelaskan bahwa aktivitas manusia dan rezeki dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari apa yang Allah berikan. Segala macam aktivitas tersebut kembali kepada Allah yang memang menciptakan manusia dan segala isi di dunia ini. Usaha kerja dan strategi manusia dalam ekonomi, Allah memperingatkan bahwa hal tersebut Allah lah yang mengatur dan memberikan. Tentu saja tanpa sunnatullah yang Allah tetapkan, manusia tidak akan bisa menjalankan kehidupan ekonomi. Semuanya bergantung kepada hukum sunnatullah
seperti mekanisme di alam, pengaturan siklus hidup manusia, dan sebagainya. Baik, yang kedua yaitu asas kemanfaatan. Asas ekonomi Islam adalah kebermanfaatan. Asas sistem ekonomi Islam ini mengarahkan agar manusia senantiasa mendapatkan kebaikan, manfaat, keberuntungan, bukan justru mengarahkan kepada kebinasaan atau sesuatu yang mencelakakan. Adapun salah satu contoh asas kebermanfaatan ini adalah larangan Allah terhadap ekonomi melalui judi. Judi adalah aktivitas yang sangat spekulasi gambling, merugikan karena tidak ada ikhtiar dan usaha manusia, tidak ada keadilan antara sesamanya, juga tidak ada pengoptimalan sumber daya yang telah Allah berikan. Baik, yang ketiga yaitu asas sistem ekonomi Islam yang juga sangat penting adalah asas keadilan. Keadilan Islam bukanlah sama rata, sama rasa, sama seluruhnya atau dibagi rata secara keseluruhan. Keadilan Islam adalah manusia akan mendapatkan apa yang diikhtiarkannya, namun tidak melupakan orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Pembagian harta pada orang-orang yang membutuhkan tentu tidak 100%. Ada harta yang wajib, ada harta yang harus dikeluarkan, dan ada juga yang bersifat sunnah dan sukarela. Tentu nilai pahalanya akan berbeda jika diberikan dengan harta yang kuantitas dan berkualitas, serta sesuai dengan kebutuhan atau problematika umum umat saat itu. Baik, yang keempat yaitu Islam berorientasi pada masalah sosial. Salah satu aspek yang membuat ekonomi Islam berorientasi pada sosial adalah adanya aturan mengenai zakat, infak, dan sedekah bagi orang-orang yang mampu. Bahkan Allah memberikan motivasi dan juga dorongan agar para pemilik harta yang banyak dapat mengeluarkan hartanya pada orang-orang yang tidak mampu, serta mengangkat tinggi derajat orang-orang tersebut. Bahkan Allah menyuruh kepada orang-orang berharta agar hidup sederhana dan juga tidak berlebihan, agar tidak mengarah kepada kesombongan dan kesia-siaan. Nah, yang terakhir yaitu asas kemanusiaan. Pada hakikatnya, asas sistem ekonomi Islam berorientasi kepada kemanusiaan. Hal ini dapat dilihat salah satunya dari asnaf atau penerima zakat. Islam mengangkat dan mengorientasikan dana sosial itu kepada para fakir dan miskin, budak, orang yang tidak mampu membayar hutang, mu'alaf, orang yang dalam perjalanan, dan juga fisabilillah. Asnaf tersebut diberikan zakat agar mereka dapat melangsungkan kehidupan lebih baik dan sesuai dengan taraf kehidupan. Tentunya hal tersebut sangat menjunjung tinggi kemanusiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizky Ananda dengan NIM 3219203. Di sini saya akan mencoba menjelaskan poin D, yaitu konsep rasionalitas ekonomi syariah. Yang pertama, kita berpendapat bahwa yang dikatakan konsep rasionalitas yang diperkenalkan oleh Ergower adalah konsep yang lebih baik dalam artian kita berasumsi bahwa individu mengejar banyak tujuan. Bukan hanya memperbanyak kekayaan secara moneter, sayangnya konsep ini terlalu longgar sehingga tindakan apapun dari seseorang dapat dijustifikasi sebagai rasional hanya karena ia mengklaim bahwa tindakannya didorong oleh self-interest-nya atau kemauannya sendiri. Dan yang kedua, kita berpendapat bahwa teori modern tentang keputusan rasional tidak disepakati secara universal. Artinya versi yang berbeda memiliki aksioma yang berbeda pula. Tetapi kesemuanya sekurang-kurangnya menyepakati aksioma transitivitasnya. Nah, transivitas itu sendiri adalah syarat minimal konsistensi. Nah, jika konsistensi tidak mensyaratkan transitivitas, maka sesungguhnya ia tidak mensyaratkan apapun. Sebenarnya,
Tidak semua aksioma teori keputusan rasional merupakan syarat dari konsistensi. Contohnya lah, salah satu aksioma adalah kelengkapan. Terhadap pasangan alternatif apapun dari A dan B, kita dapat memilih A daripada B, B daripada A, atau sama saja antara A dan B. Nah, hal ini tidak dipersyaratkan oleh konsistensi. Dalam nilai Islam, terdapat dua cara untuk mendistribusikan pendapatan, iuran wajib seperti zakat dan iuran sukarela, infak. Nah, dalam kebanyakan kasus, sektor sukarela tidak dapat secara mutlak dijelaskan bahwa tindakan sukarela ini memenuhi persyaratan transitivitas. Nah, jika pekerjaan dengan gaji 5 juta lebih disukai daripada pekerjaan dengan gaji 3 juta, dan jika pekerjaan dengan gaji 3 juta lebih disukai daripada pekerjaan dengan gaji 500 ribu, apakah masuk akal jika pekerjaan dengan gaji 500 ribu atau tidak digaji sedikit pun lebih disukai daripada pekerjaan dengan gaji 5 juta? Nah, menurut aksioma transivitas, hal ini dianggap tidak masuk akal atau rasional karena tidak konsisten. Dan merupakan pertanyaan yang menarik karena hal ini berkaitan dengan jumlah dan jumlah gaji yang sangat besar tidak disukai, dan orang lebih menyukai gaji yang rendah tapi memiliki keinginan atau sesuai dengan gaya hidup seseorang tersebut. Nah, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan mengenai konsep rasionalitas ekonomi syariah. Saya Satika Jana dengan NIM 32191777. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi Islam secara sederhana merupakan sebuah peraturan di mana pelaksanaan berdasarkan dengan berbagai syariat, yaitu Islam, dan selalu berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Sistem ekonomi Islam ini diciptakan agar umat Islam bisa tetap melaksanakan kegiatan ekonomi dengan baik dan benar, dan terhindar dari sifat yang buruk seperti riba, zalim, iktikar, haram, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sistem ekonomi syariah yang keempat yaitu cara edaran kekayaan di tengah masyarakat. Dalam Islam juga ada berbagai ketentuan berkaitan dengan mekanisme edaran harta kekayaan dalam hukum syara, dan sudah dijamin penuh oleh masing-masing pemerintah. Itulah sebabnya Islam melarang adanya perputaran harta hanya di antara orang-orang kaya saja, sedangkan mereka melupakan orang kurang mampu. Inilah mengapa kita juga tidak dianjurkan menawar secara kejam para penjual yang hanya duduk di tepi jalan. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi syariah yang kelima, yaitu mekanisme sistem ekonomi Islam. Mekanisme Islam sendiri merupakan aktivitas yang bersifat produktif dan hanya berupa pengembangan harta saja atau tanmiyatul mal. Dalam berbagai akad muamalah ada berbagai cara dan ketentuan khusus yang wajib dilakukan oleh masing-masing pribadi yang terlibat di dalamnya. Yaitu yang pertama, mekanisme ekonomi. Merupakan bagian dari sistem ekonomi karena bisa membuka kesempatan seluas-luasnya untuk datangnya sebab-sebab kepemilikan individu. Jadi, jangan malas bekerja hanya untuk memberikan
ruang malas-malasan saja. Investasi juga bagian dari sistem ekonomi Islam yang diupayakan untuk pengembangan harta atau tanmiyah mal. Ini semua adalah sebuah pengelolaan dan pemanfaatan secara baik dan benar dalam sebuah perputaran ekonomi itu sendiri. Selanjutnya, mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ini dilakukan dengan tidak melalui aktivitas ekonomi produktif, melainkan bersumber dari pemberian atau kewajiban seorang umat muslim seperti sedekah, zakat, warisan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sistem ekonomi syariah yang keenam yaitu perekonomian Islam. Sekarang masyarakat mungkin sudah tidak banyak yang mengenal perekonomian dalam Islam. Padahal pembelajaran ini sangat penting apalagi untuk para kaum muslim agar terhindar dari perbuatan tercela dan tetap bisa menjalankan kegiatan sehari-hari sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin-poin agar semua bisa menganut satu aturan sama tanpa membeda-bedakan untuk mencapainya. Yang pertama, membina pasaran etika di mana semuanya memiliki persaingan kerjasama. Yang kedua, keperluan asa dan mewah perseorangan dalam masyarakat. Yang ketiga, memberikan ganjaran kepada para pelakunya atas risiko juga kerugian. Yang keempat, membagikan harta secara adil antara kegunaan inklusif secara pribadi. Yang kelima, serta memainkan peran yang jelas terhadap pengawasannya. Adapun bagian dari sistem ekonomi Islam ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu cara pemilikan harta dalam Islam atau al-malkiyah. Dalam Islam, kedudukan harta termasuk ke dalam hal yang sangat penting. Hal ini dibuktikan dari adanya berbagai pendapat, namun semua merujuk pada satu ketentuan, yakni pada akhirnya semua harta adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Islam juga memberikan perlindungan kepada para pemiliknya. Islam juga memberikan perlindungan kepada para pemiliknya, yaitu seperti pemanfaatannya. Nabi Muhammad sendiri sangat amat memperhatikan pemanfaatan harta dalam Baiklah, perkenalkan saya Argo Beba Putra dengan NIM 3219175. Di sini saya ingin membahas tentang materi selanjutnya atau materi yang terakhir, yaitu tentang makasih syariah dalam ekonomi Islam. Nah, sebelum kita masuk kepada tentang makasih syariah dalam ekonomi Islam, maka kita ketahui dulu apa itu dari makasih. Makasih syariah adalah sebuah tujuan dalam syariah untuk meningkatkan kesejahteraan umat dalam hal kemaslahatan. Artinya, makasih syariah ini ditujukan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat atau umat sehingga dapat tercapai tujuan dari Islam itu sendiri, termasuk dalam hal hukum-hukum Islam dan terutama dalam kegiatan perekonomian. Nah, ekonomi Islam ini telah mengatur semua tata cara dalam transaksi ekonomi. Makanya dalam makasih syariah ini lebih dijelaskan bagaimana tujuan-tujuan dari Islam itu dalam meningkatkan ekonomi umat. Nah, makasih syariah memiliki peran yang sangat penting dalam penciptaan produk-produk dalam kegiatan perekonomian, termasuk produk-produk perbankan, kegiatan transaksi, termasuk kegiatan produksi, konsumsi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonominya, dan bagaimana cara pendistribusian barang atau jasa tersebut kepada yang bersangkutan. Nah, dalam makasih syariah memiliki 3 elemen penting, yaitu pertama, kebutuhan daruriyah, artinya kebutuhan pokok. Tanpa adanya kebutuhan pokok, maka kehidupan tidak akan berjalan dengan baik, seperti kebutuhan makan,
kebutuhan minum dan kebutuhan pokok lainnya. Yang kedua itu kebutuhan tahsiniyat atau kebutuhan hajiat. Kebutuhan hajiat sama dengan kebutuhan sekunder. Artinya setelah kebutuhan pokok telah terpenuhi, maka kebutuhan sekunder ini boleh dipenuhi dengan syarat tentunya kebutuhan pokok harus terlaksana terlebih dahulu. Nah, yang ketiga itu kebutuhan tahsiniyat. Artinya kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang akan dipenuhi setelah kebutuhan daruriyah dan kebutuhan hajiah telah terpenuhi. Artinya kebutuhan tahsiniyat ini tidak diwajibkan dan boleh dipenuhi kebutuhannya. Nah, dalam makasih syariah ini seperti yang telah kita ketahui bahwasanya makasih syariah ini adalah sebuah tujuan Islam dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Nah, makanya makasih syariah ini dibikin sebuah submateri hingga dibahas secara mendalam karena ini sangat penting bagi kegiatan apapun di muka bumi ini, termasuk kegiatan yang telah diatur oleh Islam, termasuk kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini merupakan kegiatan yang paling penting dalam masyarakat sehingga kegiatan ekonomi ini jika tidak dilakukan maka kebutuhan masyarakat pun tidak akan pernah bisa dipenuhi. Nah, dalam makasih syariah ini dijelaskan bahwa tujuan untuk menciptakan sesuatu secara syariat, artinya baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan dalam merumuskan hukum maka ditujukan kepada makasih syariah ini. Sebelum menciptakan sebuah hukum maka diperlukan kajian tentang makasih syariah sehingga hukum yang akan ditetapkan itu memiliki tujuannya sehingga dapat menciptakan kesejahteraan umat dan kemaslahatan umat, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Apapun transaksi yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi itu harus berujung kepada makasih syariah sehingga kegiatan ekonomi itu dapat berguna bagi masyarakat dan tepat sasaran dalam penggunaannya. Baiklah, sekian materi dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.